Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Kali ini saya mau sharing sebuah buku karya Morgan Housel, teman-teman. Judulnya adalah Same as Ever. Buku ini saya beli karena penulisnya, si Morgan Housel ini adalah orang yang sama yang juga nulis Psychology of Money. Salah satu buku yang menurut saya bagus ya, inspiring gitu. Dan udah pernah dibahas di channel ini juga. Nah, di video ini ada 3 hal yang mau saya bahas, teman-teman. Pertama adalah terkait beberapa insight ya, yang saya tangkap dari buku dan gimana insight itu bisa relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua adalah tentang apa aja hal menarik yang saya dapat dari buku dan sekaligus apa aja juga yang menjadi kekurangannya. Nah, terus yang ketiga adalah pembaca yang seperti apa yang menurut saya cocok untuk baca buku ini. Nah, yang pertama terkait insight. Jadi, di buku ini itu ada 23 bahasan atau artikel yang topiknya itu macam-macam. Kalau teman-teman pernah baca Psychology of Money, maka konsepnya itu kurang lebih mirip ya. Nah, cuma bedanya, kalau Psychology of Money itu kan dia konteksnya lebih fokus ke finance ya, atau ke investment gitu. Nah, kalau di buku ini itu konteksnya lebih umum teman-teman, lebih luas gitu, yakni ke personal life. Nah, berhubung konteksnya itu ada luas gitu, dan topiknya diverse, ada banyak sebetulnya yang bisa dieksplor. Nah, cuma kalau saya diminta untuk merangkum isi buku ini, maka topik atau tema yang paling menonjol atau paling prominent gitu ya, barangkali adalah gimana kita berhadapan dengan ketidakpastian. How do we deal with uncertainty, kira-kira gitu. Nah, jadi kita semua udah paham lah ya, bahwa dunia ini kan dinamis, berubah-ubah gitu. Dan nggak akan ada yang tahu masa depan itu akan kayak apa. Nah, tapi buku ini itu nawarin perspektif yang bagi saya menarik. Ya ini ketimbang kita capek-capek atau pusing gitu ya, mikirin atau menebak apa yang bakal berubah di masa depan, kenapa kita nggak mikirin aja apa yang bakal tetap sama gitu? Karena itu kayaknya bakal lebih simpel dan gampang. Nah intinya gini, di dunia ini ternyata ada hal-hal yang akan selalu konsisten teman-teman, dari waktu ke waktu. Entah itu berupa prinsip, kayak hukum alam gitu ya, atau sesuatu yang memang udah ada polanya. Terlebih yang menyangkut behavior atau perilaku manusia. Kayak misal, bahwa manusia itu akan selalu di-drive sama fear and greed gitu. Sama rasa takut dan rasa tamak. Dan ini tuh terkait sama nalur kita untuk memaksimalkan insentif yang kita terima. Itu aja jadi prinsip ekonomi, teman-teman. Atau contoh yang lain misalnya, terkait konsep growth ya. Entah itu dalam konteks personal, investment, bisnis, atau apapun, itu ngikutin prinsip yang namanya compounding. Sehingga variabel waktu dan konsistensi itu akan selalu matters. Terus juga misalnya gimana hal-hal yang paling menentukan ya dalam kehidupan kita, dalam sejarah kita, itu kadang di-trigger sama peristiwa yang terjadinya kebetulan. Sehingga kita itu sebaiknya nggak overestimate sama kemampuan diri sendiri. Nah, intinya buku ini tuh kayak ngajak kita untuk lebih hati-hati aja gitu dalam mengambil keputusan. Banyak orang tuh gampang kejebak karena mereka ngerespon sinyal-sinyal yang sifatnya jangka pendek gitu, yang hype atau yang heboh sesaat gitu. Padahal kan yang seharusnya kita jadikan pegangan adalah hal-hal yang sifatnya prinsip, yang sifatnya itu sustain dalam jangka panjang, yang same as ever, kira-kira gitulah. Nah, sehingga ketika kita paham sama hal-hal yang nggak berubah ini, maka kita akan lebih mampu untuk membuat keputusan dengan lebih baik, gitu. Nah, hal yang menarik yang saya dapat dari buku ini menurut saya adalah gimana sebuah story itu dipakai untuk menggambarkan sebuah analogi, teman-teman. Entah itu dari sejarah, dari cerita tokoh gitu ya, dari pengalaman pribadi penulis sendiri, atau dari peristiwa yang pernah happening gitu. Dan menurut saya, cerita menjadi analogi itu bikin buku ini jadi seru aja gitu. Nah, salah satu yang saya ingat itu misalnya cerita bahwa Isaac Newton ya, yang kita kenal dengan salah satu bapak sains modern, itu ternyata punya obsesi sama hal-hal yang sifatnya esoteris, teman-teman, atau yang berbau-bau magic gitu. Kayak misalkan ramuan keabadian, terus transmutasi, gimana caranya ngubah logam biasa jadi emas, yang gitu-gitu. Terus juga cerita tentang Elon Musk sama Steve Jobs ya, yang intinya mau ngisahin kalau orang-orang yang super genius tadi ternyata juga punya sisi minus dalam kehidupan mereka. Nah, kalau menurut saya, lewat cerita-cerita tadi itu, si penulis tuh kayak mau bilang ya, bahwa kita kalau mau mendapatkan sesuatu yang kita suka, maka juga harus siap dengan hal yang nggak kita suka yang mengiringinya gitu. Bahwa ada cost untuk setiap benefit dan ada resiko untuk setiap peluang, kira-kira gitu. Dan keduanya ini udah sepaket, teman-teman. Jadi ibarat dua sisi mata uang aja. Terus biasanya makin besar value-nya, makin tinggi juga price-nya. Nah, kalau di finance itu ada istilah gini, teman-teman. High risk, high return, low risk, low return. Nah, adapun yang menjadi kekurangan dari buku menurut saya adalah buku ini kalau diibaratkan masakan, maka dia itu rasanya agak tawar, teman-teman. Dalam arti,
Pertama, isinya itu nggak terlalu tajam ya. Beda sama Psychology of Money yang kita sejak awal udah bisa expect dia punya konteks di finance atau di investment. Nah, sementara di buku ini tuh konteksnya rada-rada ngambang, nggak gitu jelas. Jadi kita perlu mereka-reka sendiri dulu. Terus yang kedua, buku ini tuh juga agak tawar karena isinya juga bukan sesuatu yang betul-betul baru. Message tentang pentingnya berorientasi long term misalnya. Itu juga kita dapat di buku yang udah lebih jauh jadul teman-teman, yang udah jauh lebih jadul. Misalnya kayak Principle Center Leadership-nya Stephen R. Covey ya, mendiang. Terus juga ide-ide yang udah pernah dibahas sebetulnya di Psychology of Money itu direproduksi lagi di buku ini. Jadi buat kita yang udah pernah baca buku Psychology of Money tadi, pas baca buku ini tuh kayak ngerasa deja vu aja gitu. Sehingga pengalaman membacanya itu nggak 100% unik. Nah, lantas buku ini tuh cocok untuk siapa? Jadi terlepas dari kekurangan yang ada ya, menurut saya buku ini itu cocok untuk pertama teman-teman yang mungkin tipikal pembaca yang suka sama tulisan santai tapi serius, atau yang nggak pengen terlalu mikir tapi tetap dapat sesuatu yang insightful gitu. Terus yang kedua, buku ini menurut saya juga cocok buat teman-teman yang lagi nyari perspektif ya, gimana kita bisa bersikap di dunia yang serba nggak pasti gitu. Buku ini tuh kayak ngasih reminder bahwa untuk survive itu bukan soal kuat-kuatan atau soal pinter-pinteran, tapi soal kemampuan untuk beradaptasi. Nah, terus yang ketiga, buku ini tuh menurut saya juga nyambung ya sama teman-teman pembaca yang punya anxiety gitu atau rasa cemas sama masa depan. Karena lewat cerita-ceritanya, lewat insight-nya, kita itu kayak diingatkan lagi untuk lebih fokus sama hal-hal yang sifatnya fundamental, yang long lasting gitu, bukan ke hal-hal yang cuma heboh sesaat. Jadi buat yang pengen nyari pegangan biar tetap stay cool gitu ya, tetap chill gitu di tengah chaos. Nah, mungkin buku ini itu bisa jadi salah satu alternatif untuk dibaca. Wallahu alam. Oke teman-teman, itu aja review saya kali ini. Makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap membaca. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.